Halo Pak, jadi hari ini kita ada Q&A podcast nih Pak. Ini kenapa sih Pak, kok emas itu nggak turun-turun harganya? Simpel kan jawabannya, ketidakpastian dunia itu kan pasti yang diuntungkan adalah aset instrumen ya seperti kayak emas. Kalau kita lihat memang banyak banget nih perubahan-perubahan mulai dari kebijakannya The Fed, kemudian ada stimulus besar-besaran dari China, kemudian ada ketegangan Timur Tengah, dan tentu aja jadi triggernya kenapa harga emas all time high. So buat kalian yang penasaran kenapa emas dianggap pelindung kekayaan paling top, harus dengerin sampai selesai ya. Pak, berarti langsung aja nih Pak, jelaskan Pak. Jadi apapun yang terjadi pada situasi keuangan dunia itu kan selalu berubah. Ketika kita bicara untuk gold, maka yang kita perhatikan salah satunya adalah Bank Sentral Amerika. Apa itu? The Fed. The Fed itu akhirnya memutuskan memotong suku bunga pada September 2024. Ini setelah hampir 2 tahun dia mempertahankan kebijakan moneter yang ketat karena melawan inflasi. Pas mereka mulai ngomong tentang narasi penurunan suku bunga, saat itu bisa diperhatikan gold itu merespon dengan sangat positif. Yang bikin menarik ini sebenarnya udah bisa diprediksi. Salah satunya kita bisa menggunakan indikator namanya CME Fed Watch Tool. Biasanya itu sentimen market ketika mulai berekspektasi kalau suku bunga akan turun lagi, itu bisa dicek. The Fed ini mulai khawatir sama kondisi ekonomi yang melambat. Ketika ada perlambatan ekonomi, disitulah peran safe haven langsung dicari sebagai pelindung nilai aset. Karena suku bunga rendah kan tidak membuat mata uang dolar menarik. Of course, positif banget buat emas gitu. Oh gitu Pak. Selain Amerika, ekonomi Cina ini nggak kalah penting banget. China ini lagi menghadapi masalah gede banget di sektor properti. Evergrande itu mengalami kolaps. PBOC atau People's Bank of China memutuskan buat ngepam ekonomi mereka melalui stimulus 7,5 triliun yuan. Wah, gede Jadi ya, Pak. setara 6% dari GDP-nya mereka. Kalau ekonomi Cina terhambat, ya dampaknya gede ke global. Dalam situasi ini, mau nggak mau, pelaku keuangan pasti mencari aset yang paling oke, salah satunya gold. Tanggal 2 kemarin kita tahu itu Iran serang Israel. Dan kalau kita lihat juga, mungkin kalau ingat waktu pas Idul Fitri, itu terjadi juga serangan. Dan perhatikan coba bulan April, harga gold itu nyentuh sampai ke 2.300-an. Ya bisa dikatakan eskalasi konflik di Timur Tengah otomatis bikin pelaku pasar keuangan semakin hati-hati. Biasanya gold akan jadi pilihan. Pak, cerita dong krisis ekonomi. Krisis ekonomi kan sebuah metrik ekonomi yang udah terjadi, Salma. Tugasnya seorang pelaku keuangan adalah mempelajari bagaimana mengantisipasi hal ini. Great Depression 1929, krisis Asia 1997, krisis 2008. Kan kita pernah bahas nih Great Depression 1929, di mana ini merupakan krisis ekonomi besar yang dimulai di Amerika Serikat. Saat itu rakyat Amerika dan global itu benar-benar mengalami yang namanya kesusahan. Bahkan untuk makan aja susah, cari kerja aja susah, PHK di mana-mana. Itu bisa dikatakan kejatuhan saham yang luar biasa. Akhirnya Presiden ke-32 Amerika Serikat, Franklin Delano Roosevelt, keluarin perintah Executive Order 6102. Perintah ini melarang rakyat Amerika memiliki emas fisik di atas jumlah $100. Jadi kalau ada, masyarakatnya wajib jual dengan imbalnya uang kertas atau surat berharga. Dan setelah penukaran ini, pemerintah menetapkan juga nih untuk harga emasnya dibatasin. Waktu itu $20,67 per ounce ya. Jadi langkah ini dengan alasan untuk menambah cadangan emas negara dan mengendalikan aliran emas di masyarakat. Jadi dari sini kita tahu bahwa emas itu punya value yang luar biasa.
Kalau kita bicara sejarah, abad pertengahan di Venesia, Amsterdam, memang udah dari dulu jadi pusat perdagangan dunia. Bahkan mereka yang memperkenalkan bursa perdagangan secara terorganisir untuk gold. Disinilah cikal bakal bursa yang kita kenal sekarang. Jadi secara historikal, fundamentalnya bukan cuma hanya di masa modern, tapi udah dari zaman Dahulu. ini masuk ke abad 20, ada dua peristiwa gede yang ngerubah sejarah emas atau gold atau sejarah moneter dunia. Yang pertama nih, Bretton Woods tahun 1944, di mana dolar Amerika Serikat ini menjadi mata uang cadangan dunia yang disupport oleh emas. Dan ini bikin dolar jadi super kuat. Tapi yang menarik, pada tahun 1971, Presiden Nixon merubah keputusan ini, melepas gold standar yang dikenal dengan Nixon Shock. Jadi dolar tuh udah nggak lagi didukung oleh emas. Dari sini kita masuk ke era fiat yang lebih rentan terhadap situasi moneter, misalnya inflasi. Nah, justru sejak itu harga gold itu semakin menarik sama sebagai nilai daripada pelindung kekayaan karena dolar sudah nggak di backup dengan Emas. gold. Sekarang kita bicara era modern. Oh, sekarang ya modernnya nih. Era modern. Krisis keuangan 2008 dan pandemi 2020 ini bukti lagi betapa gold adalah the best safe haven. Penyebab krisis 2008 apa? Nice question. Subprime mortgage, krisis yang berawal dari sektor perumahan di Amerika Serikat. Saat itu, bank dan beberapa lembaga keuangan itu memberikan pinjaman kepada orang-orang yang sebenarnya akan mengalami resiko gagal bayar yang tinggi. Pada awalnya, hal ini kelihatannya menguntungkan karena kan harga rumah pada naik terus nih, sehingga kayaknya pinjaman tersebut aman-aman aja nih. Di sana bank-bank besar, mereka mencoba menggabungkan kredit perumahan ini, kemudian mereka menjualnya sebagai produk investasi. Nah, yang dikenal dengan MBS atau Mortgage Backed Securities. Bisa disebutkan dengan Collateralized Debt Obligation. Dan produk ini dinilai terlalu tinggi oleh lembaga pemeringkat kredit, sehingga investor nggak sadar menyadari resiko gede di baliknya. Ketika hal tersebut dilakukan oleh para lembaga-lembaga keuangan, Federal Reserve justru menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi. Dan akhirnya apa yang terjadi? Peminjam subprime mulai gagal bayar kredit. Dan hal ini menyebabkan nilai investasi, harga rumah anjlok. Dan bank-bank yang memegang produk ini mengalami kerugian yang super besar. Kita juga tahu Lehman Brothers ya. Ini kegagalan salah satu bank investasi terbesar di dunia pada September 2008 yang menjadi simbol puncaknya krisis ini. Terus kalau ditanya dampak krisis 2008 ya, udah pasti ekonomi banyak negara kena dampak dan tingkat pengangguran tiba-tiba lonjak. Jutaan orang kehilangan rumah dan Amerika Serikat pada saat itu angka pengangguran mencapai 10%. Kemudian stok di seluruh dunia anjlok. Dow Jones anjlok drastis. Untuk mencegah kehancuran total sistem keuangan, pemerintah di berbagai negara mereka melakukan intervensi besar-besaran. Ya mau nggak mau, di Amerika Serikat pemerintahnya meluncurkan program penyelamatan bailout namanya. Ini melalui Troubled Asset Relief Program. Sementara bank sentral seluruh dunia juga menurunkan suku bunga dan melakukan quantitative easing. Dan saat itu krisis 2008 juga menyebabkan perubahan besar dalam regulasi keuangan global. Undang-undang Dodd-Frank di Amerika Serikat ini diperkenalkan untuk mencegah terulangnya krisis dengan memperketat aturan bagi bank dan lembaga keuangan. Namun krisis ini juga meningkatkan ketidaksetaraan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan kepercayaan pada sistem perbankan dan keuangan global. Pelajaran dari krisis 2008? Kita bisa lihat lah yang namanya regulasi keuangan, ketamakan di sektor perbankan itu bisa menyebabkan keruntuhan ekonomi yang dampaknya signifikan ya. Artinya kita harus mulai peka bahwa memang ada yang namanya praktik-praktik spekulatif dalam industri perbankan dan keuangan itu memang ada. Kita ambil contoh aja, waktu 2020 itu bisa dikatakan merupakan periode disrupsi kan ekonomi global yang diakibatkan pandemi virus corona. Jadi beda case nih, kalau kemarin tuh gara-gara masalah keuangan atau kredit atau regulasi yang dibuat ya. Kalau ini gara-gara pandemi atau penyakit. Tapi kan apapun itu dampaknya gede, mengganggu rantai pasokan global, memaksa penutupan bisnis, berapa banyak orang yang
yang nggak kerja, menghentikan aktivitas ekonomi di beberapa sektor, dan coba perhatikan aset-aset instrumen keuangan mengalami beberapa rally. Salah satunya adalah gold tadi, yang sedihnya tuh pengangguran sama. Masal itu ya Pak, banyak ya? Banyak ya. Di Amerika Serikat aja kalau kita bicara 14,7%. Itu April 2020 loh. Tertinggi sejak Great Depression. Dampak krisis 2020? Ya bisa dibilang 2020 itu ekonomi global mengalami kontraksi yang luar biasa. Dampaknya itu bahkan sampai 2021. Coba cek waktu tahun 2020 bagaimana Amerika Serikat meluncurkan paket stimulus. Nilainya nggak tanggung-tanggung. Program pinjaman bagi bisnis kecil. Bahkan ada yang ngasih transferan langsung ke masyarakatnya. Kemudian bantuan bagi pengangguran. Itu ada impact sama. Bank sentral itu menurunkan suku bunganya bahkan mendekati nol dan memperkenalkan nih kebijakan quantitative easing, menyediakan liquidity buat pasar keuangan. Tapi kan kita tahu apa dampak dari QE on the way, inflasi. Ada pelajaran dari semua cerita krisis ini sama. Ya suka nggak suka, siapapun orang harus punya kesadaran untuk belajar siap dengan krisis. Kesiapan dalam menghadapi krisis kesehatan, memperkuat sistem kesehatan itu menjadi satu pelajaran utama. Kemudian peran teknologi dan digitalisasi. Pandemi ini juga mempercepat orang itu adaptif dengan proses digitalisasi. Banyak orang yang beralih ke bisnis online, orang belajar dengan online, bahkan ketemu kita juga secara online kan? Benar nggak? Dan orang itu harus punya yang namanya diversifikasi dan membangun ketahanan ekonomi lebih kuat. Salah satunya dengan belajar financial market. Jadi krisis keuangan 2024 ini merupakan gabungan dari berapa resiko global yang mempengaruhi ekonomi dunia secara signifikan. Kenapa gold all time high? Gold ini kan sebetulnya impact daripada beberapa metrik kejadian. Kita belajar dari Rusia Ukraine yang masih berlangsung sampai sekarang. Kemudian Timur Tengah ini memberi tekanan besar loh pada pasokan dan pangan global, dan ada namanya disrupsi pasar minyak akibat konflik-konflik ini yang meningkatkan kekhawatiran akan melonjaknya harga minyak. Kebayang nggak kalau harga minyak lompat, apa yang terjadi pada masyarakat dunia? Kemudian perlambatan ekonomi Cina, terutama sektor properti, ini menghadapi tantangan serius. Pertumbuhan ekonomi Cina ini diproyeksikan hanya mencapai 4,5% di 2024. Dan ini memicu pada perdagangan global, terutama bagi negara-negara pengekspor komoditi dan mengancam menurunkan pertumbuhan ekonomi dunia. Dan kenaikan suku bunga pada waktu lalu atau 2 tahun terakhir ini meningkatkan tekanan di pasar keuangan, terutama negara-negara berkembang. Biaya pinjaman semakin tinggi sehingga memperlambat laju pertumbuhan ekonomi global. Per 18 September kemarin 2024, suku bunga itu diturunkan pertama kalinya setelah 2022. Kombinasi faktor inilah yang menyebabkan ketidakpastian di 2024. Dengan perhatikan, market keuangan saat ini sedang fluktuatif. Kondisi inilah yang membuat emas menjadi the best safe haven. Makanya kenapa saya punya slogan trade what you see, not what you think. Gold ada di angka rekor tertinggi sepanjang sejarah. Jadi kesimpulannya, kalau kita memang mau menjadi seorang pelaku di industri financial market, teman-teman harus belajar peka, harus mulai terbiasa, harus mulai adaptif dengan kalimat kebijakan moneter, stimulus ekonomi, konflik geopolitik, krisis ekonomi. Setidaknya ketika mau memulai, Anda tahu apa yang Anda lakukan. Ini penting banget. Ada banyak orang mau untung tapi mereka nggak mau ngerti secara detail. Ya kalau misalnya nggak mau belajar, ya gampang, stop aja, nggak usah bisnis ini. Semoga konten ini bermanfaat. Kita cuman sharing, kita nggak pengen buat teman-teman FOMO, tapi kita pengen teman-teman itu ngerti apa yang teman-teman lakukan. Makanya kenapa kita bilang, kalau mau belajar dengan cara baik dan dengan cara yang tepat, Anda harus tahu detail bisnis ini. Itu penting dulu. Pak, kaosnya keren, Mbak. Makasih. Logonya keren kok. Yang desainnya juga keren. Oke. Itu aja lah, cukup ya Pak untuk Q&A hari ini. Cukup. Oke, makasih semua, sampai ketemu di next konten. Saya Reva Faru bersama tim The Reva Journal. May Allah bless you all.